Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar matematika? Ya. Baik, sebelum kita memulai belajar matematika, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, program linier ini kita memasuki materi tentang menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan program linier. Baik, kita akan langsung masuk ke salah satu contoh soal. Untuk membuat 1 liter minuman jenis A diperlukan bahan pokok berupa 2 kaleng sari buah dan 1 kaleng susu. Untuk membuat 1 liter minuman jenis B diperlukan bahan pokok berupa 2 kaleng sari buah dan 3 kaleng susu. Di Cafe Pak Anwar tersedia 40 kaleng sari buah dan 30 kaleng susu. 1 liter minuman jenis A dijual seharga 30.000, sedangkan 1 liter minuman jenis B dijual seharga 50.000. Pendapatan maksimum Pak Anwar dari penjualan kedua jenis minuman tersebut adalah, langkah yang pertama adalah dengan membuat tabel. Tabel ini kita buat berdasarkan soal yang kita baca barusan. Minuman A dan minuman B. Kemudian yang kedua ada bahan yang digunakan untuk membuat minuman. Yang pertama ada sari buah, yang kedua ada susu. Oke, saya singkat, sari buah menjadi SB dan susu menjadi SS. Minuman jenis A butuh 2 kaleng sari buah dan 1 kaleng susu. Berarti 2, 1. 2 sari buah, 3 kaleng susu. Ini untuk minuman jenis B. Selanjutnya, di Cafe Pak Anwar tersedia 40 kaleng sari buah. Nah, sari buah ini ya. Berarti untuk membuat minuman jenis A maupun B semua total tidak boleh lebih dari 40 kaleng. Kenapa tidak boleh lebih dari 40 kaleng? Karena di kafe ini hanya tersedia 40 kaleng sari buah. Selanjutnya 30 kaleng susu. Nah, di kafe ini hanya tersedia 30 kaleng susu, tidak lebih dari 30. 1 liter minuman jenis A dijual seharga 30.000. Nah, kita tambah di sini kolomnya. Minuman jenis A dijual dengan harga 30.000. Sedangkan minuman jenis B dijual dengan harga 50.000. Nah, setelah membuat tabel ini, langkah kedua adalah dengan memisalkan. Misal, apa yang dimisalkan? Kita lihat soalnya. Pendapatan maksimum Pak Anwar dari penjualan kedua jenis minuman tersebut adalah, berarti nanti yang akan kita misalkan adalah 2 jenis minuman. Jadi lebih mudahnya kita lihat di soal itu pertanyaannya yang mana. Nah, kalau di soal ini pertanyaannya adalah 2 jenis minuman. Jadi misalkan minuman A saya misalkan dengan X, kemudian minuman B saya misalkan dengan Y. Oke, jadi A ini saya misalkan sebagai X, B-nya sebagai Y. Setelah kita membuat permisalan, maka selanjutnya adalah dengan membuat fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini berupa fungsi yang berupa pertidaksamaan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada pertidaksamaan 2 variabel. Nah, kita buat fungsi kendalanya. Fungsi kendala ini dibuat pada bagian yang komplit, ya. Bagaimana kita menentukan yang komplit? Jelas, kalau ini keuntungan berarti dia tidak komplit karena ini yang akan ditanyakan. Berarti yang komplit itu ini. Komplit itu ada X-nya, ada Y-nya. Kemudian ada hasilnya. Nah, ini
ada X, ada Y, ada hasil. Kalau kita ke kanan tidak mungkin ada X dan Y, tapi hanya ada X. Nah, kalau ke bawah ada X, ada Y. Kita langsung buat fungsi kendala. Yang pertama, yang namanya minuman itu tidak mungkin bernilai negatif, pasti positif. Oke, berarti minuman itu nggak mungkin negatif ya, berarti X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi minuman X itu boleh 0 tapi tidak boleh negatif. Begitu juga dengan minuman Y. Selanjutnya 2X ditambah 2Y. 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Nah, kenapa di sini 40? Karena seperti di soal tadi, di kafe ini hanya tersedia 40. Berarti tidak mungkin kalau sari buah itu lebih dari 40, maka tandanya kurang dari sama dengan. Boleh 38, 39, maksimal 40, tidak boleh lebih dari 40. Nah, selanjutnya yang kedua ini sudah ya. Nah, selanjutnya yang kedua 1X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. 1X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Nah, tapi karena ini variabel koefisiennya 1 tidak perlu ditulis, langsung X plus 3Y kurang dari sama dengan 30. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, langkah kedua. Oh maaf, ini harusnya langkah kedua ya. Langkah 2 ini membuat fungsi kendala dan tujuan. Oke, fungsi kendalanya sudah, kita lanjut ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini adalah fungsi yang kita buat berdasarkan soal. Nah, berdasarkan tujuannya membuat ini apa sih? Nah, tujuannya adalah tadi pendapatan maksimum ya. Berarti yang fungsi tujuan adalah nilai maksimum. Nilai maksimum dari apa? Dari penjualan minuman jenis A dan minuman jenis B. Berarti 30.000 X ditambah, ini fungsi tujuan biasanya disimbolkan dengan Z ya. 30.000 X ditambah 50.000 Y. Jadi nanti yang akan kita cari adalah 30.000 X ditambah 50.000 Y. Kita cari nilai yang maksimum atau yang paling banyak. Baik, setelah kita masuk ke langkah 2, sudah menuliskan fungsi kendala dan fungsi tujuan, selanjutnya kita akan menggambar grafiknya.